pemilu 2024 gitu. Nah, from zero to hero ini kan. Tapi kalau kita berbicara karena Anda adalah pengamat komunikasi politik, Iya. Anda sudah melihat bahwa komunikasi politik yang dilakukan malam hari ini dengan pengukuhan ada formulasi, kemudian tagline yang baru from zero to hero, kemudian ada Hanura untuk Indonesia, ini cukup atau Anda merasa ada yang perlu ditambahkan? Iya, yang perlu ditambahkan itu kan tindakan nyata kan, tindakan konkret yang paling penting. Omongan ini kan semua orang bisa ngomong loh, ya. Orang bisa mendesain kata-kata bagaimana kata-kata itu indah, ya kan. Tapi kalau kata-kata itu nggak dijalankan, ya mau jadi apa kan begitu. Saya kira kita memberikan sebuah hari ini presiden datang ya, wakil presiden juga hadir, Menko Polhukam hadir, kepala staf kepresidenan juga hadir dan beberapa pejabat negara hadir di tempat ini. Menurut saya Hanura harus melihat ini sebagai sebuah dukungan politik begitu ya. Meskipun nggak ada satupun kader Hanura yang menjadi menteri atau wakil menteri kan. Tapi setidak-tidaknya presiden, wakil presiden, ya pejabat-pejabat negara juga memberikan dukungan terhadap Hanura, ya kan, dukungan politik gitu. Saya kira layak memang itu dilakukan dan ini harus menjadi kekuatan bagi Hanura gitu. Oke. Anda melihat bahwa Ketua Umum Partai Hanura, Iya, iya. Pak Oso, Iya, iya. sudah bisa memberikan formulasi yang tepat? Atau Anda melihat bahwa ini adalah formulasi yang harus kemudian ada sedikit yang dirubah? Iya, saya kira begini, berhasil dan tidaknya juga sebuah partai itu kan tergantung bagaimana seorang ketua umum ya. Nakoda. Betul. Jadi kapal itu dia bisa berjalan, dia bisa mengarungi samudra, laut itu kan juga tergantung bagaimana ya seorang nakoda dia bisa melihat arah angin kemana. Nah, saya kira ketua umum partai juga harus mampu bagaimana menggerakkan kader-kader. Komunikasi politik yang dilakukan oleh ketua umum itu sangat mempengaruhi para kader, sangat mempengaruhi masyarakat. Saya kira Pak Oso harus lebih komunikatif lagi untuk berbicara ke publik ya, sehingga partai ini bisa kembali ke Senayan di pemilu 2024. Tapi ingat, sekarang fraksi-fraksi di DPR itu sementara memperjuangkan agar parliamentary threshold itu menjadi 7,5%. Ini juga menjadi ancaman besar bagi partai-partai kecil begitu, termasuk Hanura gitu. Baik. Ini tadi Pak Ramses dan juga pemirsa, saat ini adalah proses pengukuhan dari pengurus pusat Partai Hanura 2019-2024 yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura 2019-2024. Jadi akan diserahkan pataka, kemudian juga akan nanti dikukuhkan, disahkan. Kita akan lihat sesaat ini Pak Oso sudah hadir di tengah-tengah dari para pimpinan pusat Partai Hanura 2019-2024. Nanti juga akan ada pemirsa pidato dari Pak Oso dan juga pidato dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menjadi bagian dari rangkaian acara pengukuhan pengurus pusat Partai Hanura 2019-2024. Ini prosesinya menarik ya. Iya, yang kita tunggu-tunggu ini kan bagaimana narasi politik dari seorang ketua umum nanti kan. Di sana kita bisa melihat nanti. Kita bisa memetik nanti apa-apa saja narasi politik yang akan disampaikan oleh Pak Oso selaku ketua umum kan begitu. Jadi ini yang sementara kita tunggu-tunggu ini gitu. Kan beliau ini kan orangnya kan belak-belakan gitu kan kalau bicara gitu. Nah, apa adanya. Iya, apa adanya kan begitu. Guyonannya juga menarik sebetulnya. Iya, jadi dia menyampaikan apa adanya gitu. Nah, kita sementara menantikan gitu seperti apa narasi politik ya yang disampaikan oleh Pak Oso di malam hari ini gitu. Itu yang kita nantikan gitu. Saya ingat betul ketika pengukuhan pengurus partai di 5 tahun sebelumnya, waktu itu diadakan di Sentul. Pidatonya Pak Oso itu banyak sekali dikutip oleh media karena lucu, dianggap lucu. Dan banyak sekali media yang menganggap bahwa ini pidato yang lain daripada yang lain, dari ketua umum partai yang lain. Anda melihat hal itu juga ya sebetulnya? Iya, seperti yang saya katakan tadi kan Pak Oso ini kan dengan siapa saja kan begitu ya. Saya kira memang pada saat dia pidato pertama kali di Sentul itu memang sangat menarik apa yang disampaikan tentang Ibu Megawati ya kan. Waktu itu juga Pak Jokowi juga hadir di sana gitu. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya letupan-letupan seperti itu bisa memberikan hiburan ya kan, bisa memberikan hiburan kepada publik yang menonton.
Jadi politik itu kan juga tidak harus monoton serius kan, tapi juga ada hiburan ya kan begitu. Jadi politik itu harus memberi hiburan kepada masyarakat gitu. Jadi apakah nanti pidato pada saat pengukuhan di tahun 2016 kalau saya nggak salah di Sentul ya, akan kembali dia pidato di tempat ini gitu ya kan, pidato pada saat pelantikan kedua menjadi ketua umum partai kan begitu. Ya, kan? Nah, ini menjadi menarik karena sebutannya adalah pengukuhan kedua. Pengukuhan kedua ya kan. Sebagai ketua dan perlu umum partai. diingat, saya yakin bahwa dengan kepengurusan baru Pak Oso ini ya kan bisa membawa partai ini menjadi partai yang bisa mendapat tempat ya di DPR 2024. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa sejarah. Misalnya Pak Oso pernah memimpin sejumlah partai kan, ya kan, tapi tidak sampai ke parlemen gitu. Nah, ini menurut saya menjadi catatan berharga bagi Pak Oso bahwa dia harus mempertahankan integritasnya, bahwa partai harus bisa masuk ke Senayan pemilu 2024 gitu. Ini dia pemirsa Pak Ramses juga yang kita tunggu-tunggu, narasi politik dari Ketua Umum Partai Hanura 2019-2024, Dr. Osman Sabta Odang.